Novel ke-199. 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2941 hingga 2945. Ye Tianfei menatap bocah Tao kecil itu dengan kaget. Tiba-tiba, bocah Tao kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Tianfei dengan mata tenang. Meski penampilannya seperti bocah Tao kecil, tatapan matanya sangat dalam dan mengandung makna kuat akan perubahan hidup, bagaikan orang tua bijak yang telah melihat segala hal di dunia. Anak muda, kalau aku tidak salah, kamu pasti berasal dari salah satu dari 3.000 dunia. Kamu terkontaminasi aura banyak dewa di bagian waktu dan ruang itu, dan keberuntunganmu sangat bagus. Kamu adalah bakat yang menjanjikan. Aku akan memberimu tungku alkimia ini. Aku biasa menggunakan tungku ini untuk membuat alkimia selama beberapa waktu. Tungku ini merekam beberapa teknik dan pengalaman alkimiaku. Aku tidak tahu apakah itu berguna untukmu. Kamu dapat mengambilnya untuk memahaminya. Suara bocah Tao kecil itu terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Terima kasih, senior. Ye Tianfei sangat terkejut dan segera mengirim pesan suara untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Inilah filosofi dan pengalaman alkimia seorang dewa, yang begitu berharga hingga tak terlukiskan kata-kata. Gemuruh. Pada saat ini, tungku alkimia yang diletakkan di depan bocah Tao kecil itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu terbang ke udara, meninggalkan jejak bayangan, lalu menghilang. Tungku alkimia telah kembali ke badanku. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, karena tungku alkimia yang telah terbang keluar sebelumnya tiba-tiba kembali, dan kembali ke tempat asalnya. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa ini dikirim kembali oleh dewa, dan dia menggunakan metode yang sangat rahasia untuk mencoba tidak menarik perhatian. Pada saat ini, meskipun masih ada tungku alkimia di depan bocah Tao kecil itu hanya ilusi, dan tungku alkimia yang sebenarnya telah kembali ke Ye Tianfei. Meng Wu dan Lu Jun sama-sama terkejut ketika melihat perubahan ekspresi Ye Tianfei, tetapi mereka tidak bertanya. Sebaliknya, mereka berdiri dan menunggu. Mereka tahu bahwa Ye Tianfei mungkin telah menemukan sesuatu. Apa yang terjadi? Tungku alkimia itu sepertinya bergerak tiba-tiba. Pada saat ini, Master dan Yuanzi masih memperhatikan bocah Tao kecil di istana. Dia melihat bocah Tao kecil itu membuka matanya dan melihat ke arah Ye Tianfei, dan kemudian dia melihat tungku alkimia di depan bocah Tao kecil itu naik ke udara dan menghilang. Namun, ketika dia tenang dan memperhatikan dengan saksama, tungku alkimia masih diletakkan di depan bocah Tao kecil itu, dan tampaknya tidak ada perubahan. Aneh, tungku alkimia ini tampaknya menjadi sedikit transparan. Dan Yuanzi sering membuat alkimia dan sangat akrab dengan berbagai tungku alkimia. Kemampuan persepsinya sangat kuat. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa tungku alkimia di depan bocah Tao kecil itu tampaknya telah menjadi sedikit transparan, dan kemudian dia menebak dalam benaknya. Mungkinkah tungku alkimia itu telah kembali kepada pemuda itu? Jika demikian, itu akan sangat bagus. Setelah aku pergi dari sini, aku akan pergi mencarinya. Aku harus mendapatkan tungku alkimia itu, apapun caranya. Dan Yuanzi menatap Ye Tianfei. Dia melihat ekspresi terkejut sesaat di wajah Ye Tianfei, dan semakin merasa dalam hatinya bahwa tungku alkimia itu kemungkinan besar telah kembali kepada Ye Tianfei. Banyak orang yang datang ke dunia ini saat ini sudah pergi ke tempat lain, siap untuk melanjutkan penjelajahan di dunia ini. Menurut legenda, dunia kehampaan ini adalah dunia inti dari alam rahasia kehampaan. Pada zaman dahulu, dewa kehampaan berpraktik dan hidup di dunia ini. Jadi semua orang berpikir bahwa seharusnya ada banyak harta dan kesempatan yang ditinggalkan oleh dewa kehampaan di sini. Senior, terima kasih atas hadiah tungku alkimia. Pada saat ini, Ye Tianfei masih memperhatikan bocah Tao kecil di istana, dan mengirim pesan dengan hormat. Tetapi bocah Tao kecil itu masih duduk di sana dengan mata terpejam, beristirahat, seolah-olah dia tidak mendengar pesan Ye Tianfei. Apakah kamu memperhatikan? Meskipun ada banyak anak Tao kecil di kompleks istana ini, pakaian, penampilan, dan bahkan aura mereka semuanya persis sama. Seperti banyak bayangan dari satu orang. Aku menduga bahwa semua anak Tao kecil di sini adalah milik orang yang sama. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Hun Lao termasuk dalam pohon dunia kekacauan dan sangat peka terhadap ruang. Ia menemukan bahwa aura semua anak Tao kecil di ruang ini persis sama.
Tuan Hun, Anda benar. Anak-anak Tao kecil ini persis sama. Mungkinkah mereka orang yang sama? Ye Tianfei terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun. Dia segera merasakan semua anak Tao kecil di kompleks istana ini dan menemukan bahwa itu benar. Anak-anak Tao kecil ini semuanya sama dalam hal pakaian, penampilan, ekspresi, dan bahkan aura. Senior ini mungkin tidak ingin memperhatikanku lagi, jadi aku tidak bisa mengganggunya lagi. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk berpikir ketika dia melihat bahwa bocah Tao kecil di istana telah mengabaikannya. Saudara Meng, Saudara Lu, saya akan pergi melihat ke tempat lain. Jadi Ye Tianfei dengan hormat membungkuk ke arah bocah Tao kecil itu, dan kemudian mengirim pesan kepada Meng Wu dan Lu Jun. Lalu mereka bertiga berbalik dan bersiap untuk pergi. Meskipun Meng Wu dan Lu Jun sangat terkejut dengan perilaku Ye Tianfei tadi, mereka tidak bertanya. Mereka tahu bahwa ini adalah rahasia Ye Tianfei, dan kecuali Ye Tianfei berinisiatif untuk membicarakannya, tidaklah pantas bagi mereka untuk bertanya. Di kejauhan, Dan Yuanzi memperhatikan setiap gerakan Ye Tianfei. Anak ini tiba-tiba memberi hormat kepada bocah Tao kecil di istana. Tak perlu dikatakan, dia pasti telah memperoleh beberapa manfaat. Bocah Tao kecil itu adalah seorang alkemis ilahi yang dapat memurnikan pil ilahi, jadi tidak peduli manfaat apapun yang diperoleh anak itu pasti sangat berharga. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Dan Yuanzi menatap Ye Tianfei dengan mata sedikit panas. Meskipun dia terkenal di Chaos Void Sea dan kemampuan alkeminya diakui sangat tinggi, dia sendiri tidak merasa puas. Dia telah bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan alkimianya selama bertahun-tahun, ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak mengalami kemajuan. Sekarang dia tiba-tiba melihat sedikit harapan. Jika dia dapat memperoleh harta atau warisan seorang alkemis ilahi, itu pasti akan membawa manfaat yang tak terbatas, dan pasti akan memungkinkannya untuk membawa keterampilan alkimianya ke tingkat yang lebih tinggi. Tuan dan Yuanzi, anak itu sudah pergi. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya berkata kepada Dan Yuanzi. Ada 4 master abadi surgawi yang berdiri di samping Dan Yuanzi, di antaranya ada seorang abadi surgawi yang sempurna dan 3 abadi surgawi tingkat tinggi. Ayo kita ikuti mereka. Dan Yuanzi melambaikan tangannya dan memimpin untuk mengejar Ye Tianfei dan 2 orang lainnya. Anak muda, tolong tetaplah di sini. Dan Yuanzi sendiri adalah makhluk surgawi yang sempurna dengan alam dan kekuatan yang sangat baik. Tentu saja, kecepatannya tidak lambat. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, dia tiba di depan Ye Tianfei. Tuan dan Yuanzi, Meng Wu dan Lu Jun sedikit terkejut melihat Tuan dan Yuanzi tiba-tiba mendatangi mereka. Guru dan Yuanzi, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Meng Wu. Lagi pula, Dan Yuanzi adalah seorang alkemis yang cukup terkenal, jadi Meng Wu bersikap cukup sopan padanya. Saya mencari pemuda ini. Dan Yuanzi menatap Ye Tianfei. Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Ye Tianfei tidak bisa menahan cemberutnya saat melihat Dan Yuanzi. Ye Tianfei tahu dari percakapan antara orang lain dan Yuanzi bahwa Dan Yuanzi adalah seorang ahli alkimia. Sekarang dia tiba-tiba datang menemuinya, kemungkinan besar ingin bertanya tentang tungku alkimia, karena dia pernah menanyakannya sebelumnya. Anak muda, tungku alkimia di badanmu tiba-tiba dipanggil oleh bocah Tao kecil itu. Apa yang terjadi? Apakah tungku alkimia itu sudah kembali ke tanganmu sekarang? Tanya Dan Yuanzi langsung. Sepertinya orang tua ini sepertinya telah melihat sesuatu. Dia benar-benar tahu bahwa tungku alkimia telah kembali kepadamu. Hun Lao sedikit terkejut dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Tidak perlu bertanya, dia sudah mengincar tungku alkimia milikmu. Hun Lao melanjutkan. Ya, aku sudah tahu bahwa dia telah mengarahkan pandangannya pada tungku alkimia milikku. Ye Tianfei sendiri adalah seorang alkemis dan mengerti betapa menggodanya tungku alkimia yang bagus bagi seorang alkemis. Maaf, tidak ada yang perlu kukatakan. Ye Tianfei menjawab dengan tenang. Anak muda, aku bertanya kepadamu dengan tulus. Jika tungku alkimia tadi benar-benar kembali ke tanganmu, bisakah kau mengeluarkannya dan memperlihatkannya kepadaku? Karena aku sendiri seorang alkemis, aku sangat tertarik pada semua jenis tungku alkimia. Aku pikir tungku alkimia milikmu sangat bagus, dan aku bersedia membayar harga yang relatif tinggi untuk membelinya.
Jangan khawatir, aku, dan Yuanzi, masih memiliki reputasi tertentu di Laut Kekosongan Kekacauan, dan harga yang kutawarkan pasti akan memuaskanmu. Dan Yuanzi tidak mau menyerah, dan melanjutkan, tampak sangat antusias. Sudah kubilang, tidak ada yang perlu kukatakan. Kalau tidak ada lagi, aku pergi saja. Kakak Meng, kakak Lu, ayo kita pergi. Ye Tianfei menjawab dengan acuh tak acuh, lalu bersiap untuk pergi. Kamu. Dan Yuanzi tidak tahu harus berkata apa sejenak ketika dia melihat sikap Ye Tianfei. Dengan status dan jabatan yang dimilikinya, jarang sekali ia mendapat perlakuan dingin seperti itu. Secara umum, di hadapannya, sebagian besar generasi muda seperti Ye Tianfei akan sangat mengagumi, menghormati, dan memujanya. Mereka tidak akan pernah bersikap seperti Ye Tianfei, yang menjaga jarak dengan orang lain. Nak, jangan tidak tahu terima kasih. Apa kau bahkan tidak menghormati Tuan dan Yuanzi? Keempat Tuan Surgawi di samping dan Yuanzi semuanya menunjukkan ekspresi marah. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menghalangi jalan Ye Tianfei. Anak muda, kudengar kau berasal dari salah satu dari 3.000 dunia, yang merupakan kelompok dunia terpencil dan terbelakang, jadi kau mungkin belum pernah mendengar nama Master dan Yuanzi. Master dan Yuanzi adalah seorang ahli alkimia yang terkenal. Ada banyak sekali orang di Laut Kekosongan Kekacauan yang ingin meminta ramuan kepada Master dan Yuanzi tetapi tidak dapat memperolehnya. Bahkan kekuatan besar di kelompok dunia inti itu akan dengan hormat meminta Master dan Yuanzi untuk membuat ramuan bagi mereka. Anak muda, sebagai seorang junior, merupakan suatu kehormatan besar bagimu untuk disukai oleh Master dan Yuanzi dan mengambil inisiatif untuk datang dan berbicara denganmu. Jika kau dapat memperoleh penghargaan dari Master dan Yuanzi, kau akan memiliki lebih sedikit masalah di masa depan ketika kau berjalan di Laut Kekosongan Kekacauan. Sang abadi menatap Ye Tianfei dengan tatapan tajam dan mengintimidasi dan berkata dengan suara yang dalam. Selama periode ini, Ye Tianfei telah menyinggung banyak kekuatan besar. Orang-orang dari kekuatan besar itu telah menyebarkan potret dan aura jiwa Ye Tianfei kemana-mana dan memburunya, sehingga banyak orang mengenal Ye Tianfei. Dan Yuanzi dan keempat guru surgawi juga mengetahui nama dan asal-usul Ye Tianfei. Menurut mereka, alasan mengapa Ye Tianfei tampak begitu acuh tak acuh terhadap dan Yuanzi terutama karena dia tidak memahami identitas dan status dan Yuanzi. Wah, Master dan Yuanzi sudah terpikat dengan tungku alkimia milikmu. Sebutkan saja harganya. Kau boleh nekat. Jangan khawatir, uang tidak ada artinya bagi Master dan Yuanzi, dan dia akan membuatmu puas. Kata makhluk abadi lainnya, wah, kesempatanmu untuk meraup untung besar telah tiba. Ramuan yang dimurnikan oleh Master dan Yuanzi selalu sangat populer di Laut Kekosongan Kekacauan. Mengambil beberapa ramuan itu saja sudah sangat berharga. Wah, selama kamu menjual tungku alkimia itu kepada Master dan Yuanzi, kamu akan segera menjadi kaya. Kata makhluk abadi lainnya. Meng Wu dan Lu Jun yang berdiri di dekatnya dan melihat pemandangan ini, merasa sedikit tidak senang. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, karena dan Yuanzi, sebagai seorang ahli alkemis, memang sangat kaya. Aku tidak tertarik. Kakak Meng, kakak Lu, ayo pergi. Ye Tianfei tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Dia berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi tanpa henti. Meng Wu dan Lu Jun juga mengikuti Ye Tianfei tanpa berkata apa-apa, karena mereka juga tidak senang dengan sikap dan Yuanzi dan keempat dewa terhadap Ye Tianfei. Kamu, dan Yuanzi tercengang saat melihat tindakan Ye Tianfei. Wah, jangan tidak tahu terima kasih. Sebagai seorang guru dan Yuanzi, kapan dia pernah berbicara dengan junior dengan cara yang begitu baik? Jangan tidak tahu terima kasih dan memanfaatkan orang lain. Kata seorang makhluk surgawi tingkat tinggi dengan marah. Memanggil. Makhluk surgawi tingkat tinggi ini melintas dan mengejar Ye Tianfei, mencoba menghentikannya. Wajah Ye Tianfei berubah dingin. Kakak Ye, pergilah dulu, kami berdua akan mengurus mereka. Meng Wu berkata dengan suara rendah. Dia takut Ye Tianfei akan menderita kerugian. Bagaimanapun, pihak lain memiliki 3 dewa surgawi tingkat tinggi dan 1 dewa surgawi sempurna, dan Yuanzi sendiri juga merupakan dewa surgawi sempurna. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua, tapi biarkan aku melakukannya sendiri. Sahut Ye Tianfei. Saat berikutnya,
Ye Tianfei menggunakan pedang jantung tak kasat mata untuk menyerang badan makhluk surgawi tingkat tinggi itu. Pada saat yang sama, dia juga memasang kunci pikiran, belenggu tak kasat mata pada badan makhluk surgawi tingkat tinggi itu. Makhluk surgawi tingkat tinggi itu tiba-tiba berhenti bergerak, terkejut dan marah. Wah, sihir jahat macam apa yang kau gunakan? Makhluk surgawi tingkat tinggi itu mencoba menghadapi pedang hati tak kasat mata dan kunci pikiran pada saat yang sama, dan tidak dapat menyingkirkannya untuk sementara waktu. Dia berdiri di sana, wajahnya berubah pucat dan biru, dan dia meraung. Saudara Meng, Saudara Lu, ayo kita pergi. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Ye Tianfei, lalu dia menggunakan keterampilan badannya dan terus bergerak maju. Hebat, Meng Wu dan Lu Jun saling berpandangan, sedikit terkejut. Mereka pikir mereka bisa menghadapi makhluk abadi tingkat tinggi itu, tetapi mereka tidak bisa menggunakan metode aneh Ye Tianfei untuk membuat makhluk abadi tingkat tinggi itu kehilangan kemampuannya untuk bergerak dalam sekejap. Apa yang terjadi? Dan Yuanzi dan 3 makhluk surgawi lainnya semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Entah sihir jahat macam apa yang digunakan anak itu, aneh sekali. Pedang tak kasat mata menyerang badanku, dan belenggu tak kasat mata dipasang di badanku, membuatku tak bisa bergerak. Aku tak bisa merasakan energi dan hukum serangan sebelumnya, dan aku tak bisa menghindar. Aneh sekali, kata makhluk abadi tingkat tinggi itu dengan marah. Ini pasti serangan energi mental, kata Dan Yuanzi dengan ekspresi serius. Tuan Dan Yuanzi, haruskah kita menyusulnya? Salah satu guru surgawi bertanya pada Dan Yuanzi. Tidak usah terburu-buru, abaikan saja dia untuk saat ini. Mari kita jelajahi dunia ini terlebih dahulu, dan setelah meninggalkan alam rahasia kehampaan, aku akan mencarinya. Dan Yuanzi berpikir sejenak dan menjawab. Pada saat ini, Ye Tianfei, Meng Wu, dan Lu Jun sudah pergi jauh. Dan Yuanzi itu adalah seorang alkemis yang cukup terkenal. Dia punya banyak koneksi di laut kekosongan kekacauan. Berhati-hatilah jika kau bertemu dengannya lagi saat kau pergi ke sana, kata Meng Wu kepada Ye Tianfei. Benar sekali, Saudara Ye. Dan Yuanzi sendiri adalah makhluk surgawi yang sempurna, dan sebagai seorang alkemis, dia dapat memanggil banyak sekali pembantu kapan saja. Kudengar meskipun orang ini tampak baik kepada orang lain di permukaan, dia sebenarnya berpikiran sempit. Sepertinya dia telah mengincar tungku alkimia milikmu. Apakah tungku itu bersamamu atau tidak, dia akan datang untuk menyusahkanmu lagi. Lu Jun juga berbicara. Terima kasih atas pengingat kalian berdua, tapi jangan khawatir, aku akan berhati-hati jika bertemu dengannya lagi. Ye Tianfei mengangguk penuh terima kasih. Namun, kekhawatiran kita tidak perlu. Dengan metode Saudara Ye, kita tidak perlu takut sama sekali, kata Lu Jun. Saudara Lu, Anda terlalu baik. Mereka memiliki 2 makhluk surgawi yang sempurna dan 3 makhluk surgawi tingkat tinggi. Jika saya melawan mereka sendirian, akan sulit untuk menangani mereka. Saya hanya bisa melarikan diri, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Selanjutnya, mereka bertiga berjalan-jalan di dunia ini bersama-sama. Orang lain yang telah memasuki dunia ini juga berpindah-pindah. Tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa skala dunia ini sebenarnya tidak terlalu besar. Secara tegas, dunia ini hanya bisa dianggap sebagai dunia kecil. Yang lebih mengecewakan adalah sejauh ini, belum ada seorang pun yang menemukan harta atau sumber daya di dunia kecil ini. Tentu saja, kecuali Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei memperoleh sebagian teknik dan pengalaman alkimia dari bocah Tao kecil itu, meskipun dia belum mulai memahaminya dan mempraktikkannya, Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa teknik dan pengalaman alkimia itu pasti sangat berharga. Apa yang terjadi? Tidak ada harta atau peluang di alam kehampaan ini. Sepertinya legenda itu mungkin salah. Kupikir memasuki dunia kehampaan ini pasti akan membawa keuntungan besar, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Kurasa kita tidak perlu terus membuang-buang waktu di dunia ini. Lebih baik keluar sekarang dan mengunjungi dunia lain di alam kehampaan rahasia. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak. Hampir semua orang kecewa dan membicarakannya. Banyak orang langsung meninggalkan dunia ini. Pada saat ini, ekspresi Meng Wu tiba-tiba berubah dan dia melihat ke satu arah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Ayo kita ke sana dan lihat.
Meng Wu memanggil dengan lembut, lalu memimpin dan bergegas ke arah itu. Ye Tianfei dan Lu Jun mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah sebuah gunung tinggi di hadapan kami, menjulang tinggi ke angkasa. Karena separuh bagian atas gunung itu tertutup awan dan seluruhnya terbenam dalam lautan awan tebal, mustahil untuk melihat seberapa tingginya. Pada saat ini, sekelompok orang sudah berdiri di depan gunung. Ye Tianfei melihatnya dan mendapati banyak master surgawi dari berbagai kekuatan besar telah datang. Pangeran ketiga kuil surga, serta sejumlah besar tuan muda dari kekuatan besar seperti klan iblis, klan setan, dan faksi gelap semuanya berdiri di depan gunung. Saudara Meng, Saudara Lu, kalian sudah di sini. Tepat saat Ye Tianfei dan dua orang lainnya tiba, seorang pemuda berpakaian abu-abu berjalan mendekat. Dialah yang mengirim pesan tadi untuk memberitahu Meng Wu apa yang terjadi di sini. Pemuda berpakaian abu-abu itu mendatangi ketiga orang itu dan menatap Ye Tianfei dengan aneh. Meng Wu segera memperkenalkan Ye Tianfei dan pemuda berbaju abu-abu itu satu sama lain. Ternyata pemuda berbaju abu-abu itu bernama Li Ming, seorang makhluk surgawi tingkat tinggi. Saudara Li, apa yang terjadi? Tanya Lu Jun. Tampaknya ada banyak harta karun di puncak gunung itu, tetapi sangat sulit untuk didaki. Banyak orang ingin mendakinya sekarang, tetapi mereka semua terpental kembali oleh tabu misterius. Selain itu, Anda tidak dapat terbang di gunung ini, Anda hanya dapat berjalan. Ada energi misterius yang mengendalikan ruang di atas gunung. Siapapun yang ingin terbang akan segera ditekan. Banyak orang mencoba mendaki gunung ini sekarang. Semua orang berpikir bahwa perlindungan dan peluang yang ditinggalkan oleh Dewa Ketiadaan kemungkinan besar tersembunyi di gunung ini. Li Ming menjawab, kalau begitu, kita harus naik dan melihatnya. Kata Lu Jun, saya mengerti. Ada batasan khusus di gunung ini, yang agak mirip dengan batasan yang digunakan oleh beberapa sekte untuk menguji fondasi dan bakat para pengikut. Tentu saja, batasan di sini jauh lebih canggih. Pada saat ini, seorang makhluk surgawi yang sempurna tiba-tiba berkata dengan keras. Ini adalah seorang pemuda yang memancarkan aura tajam dan memiliki mata yang cemerlang. Anda dapat melihat sekilas bahwa ia adalah seorang pemuda berbakat yang luar biasa. Biar aku coba, kata pemuda itu, lalu melangkah keluar dan memanjat gunung di depannya. Gemuruh. Energi dan hukum yang bergulung-gulung terus-menerus meledak keluar dari badan lelaki itu, membubung ke langit, mengguncang ruang di sekitarnya. Lelaki itu sangat lincah. Ia memanjat gunung dari kaki gunung dengan kecepatan tinggi dan mendaki jarak yang jauh dalam waktu singkat. Sebenarnya ada bunga relik 7 dewa di sini, dan sepertinya usianya setidaknya 1000 tahun. Hahaha. Sepertinya gunung ini benar-benar berisi harta karun dan peluang yang ditinggalkan oleh dewa kekosongan. Pemuda itu tiba-tiba melihat bunga berbentuk aneh di sisi jalan yang bersinar dengan cahaya keemasan dan memiliki aroma yang aneh. Setelah melihat sekilas, dia segera mengenali bahwa bunga itu adalah bunga relik 7 dewa yang sangat berharga. Dia tidak dapat menahan tawa keras karena terkejut. Orang lain yang berdiri di kaki gunung tidak dapat menahan perasaan segar ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Kemudian semua orang tidak dapat berdiri lagi dan satu persatu mereka menggunakan keterampilannya untuk naik ke puncak gunung. Semua orang dari kuil surga, ikuti aku. Pangeran ketiga dari kuil surga melambaikan tangannya, berteriak keras, dan memimpin serangan ke puncak gunung. Faktanya, wilayah dan kekuatan pangeran ketiga bukanlah yang terkuat di antara orang-orang di kuil surga, tetapi status dan posisinya adalah yang paling terhormat, sehingga para abadi sempurna di kuil surga harus mematuhi perintahnya. Terlebih lagi, pangeran ketiga telah menunjukkan bakat hebat di usia muda dan memiliki reputasi tertentu di laut kekosongan kekacauan. Kami dari golongan gelap juga akan naik. Seorang anggota golongan gelap melambaikan tangannya, melangkah maju, dan bergegas ke puncak gunung. Energi gelap dan hukum gelap yang besar mengalir keluar dari badannya seperti derasnya air pegunungan. Dia adalah seorang jenius muda dari faksi gelap, pangeran hitam generasi ini. Kami para iblis tidak boleh tertinggal. Seorang iblis muda memimpin sekelompok anggota iblis untuk bergegas ke puncak gunung. Orang-orang dari kekuatan besar lainnya tidak mau ketinggalan dan mengambil tindakan untuk mulai mendaki gunung. Ayo naik dan lihat, kata Meng Wu. Kemudian Meng Wu, Lu Jun,
Ye Tianfei dan Li Ming berjalan berdampingan dan bergegas menuju gunung di depan bersama-sama. Gemuruh. Setelah semua orang melangkah ke puncak gunung, mereka segera merasakan tekanan kuat turun dari langit dan menekan langsung ke badan mereka. Semua orang seakan tertekan oleh gunung tak terlihat, dan pergerakan mereka mulai dibatasi. Pembatasan semacam ini memang sedikit mirip dengan pembatasan yang digunakan oleh beberapa sekte untuk menguji fondasi dan bakat para pengikutnya. Ye Tianfei sedikit terkejut. Faktanya, dengan alam dan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia juga dapat memasang batasan dengan efek serupa, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah daripada batasan di gunung ini. Ketika kami pertama kali melangkahkan kaki ke puncak gunung, hambatannya tidak terlalu kuat dan semua orang masih dapat menahannya, jadi kami terus mendaki hingga ke puncak gunung. Namun, lambat laun, setiap orang menyadari bahwa semakin tinggi mereka mendaki, semakin besar pula tekanan yang mereka terima. Dapat dikatakan bahwa setiap kali mereka melangkah ke atas, tekanan pada badan mereka menjadi semakin berat. Ada banyak kristal peri di sini. Aku juga melihatnya. Ada banyak kristal peri di pinggir jalan, dan semuanya berlevel sangat tinggi. Tiba-tiba banyak orang berteriak kaget dan bergegas keluar untuk mengambil kristal peri di pinggir jalan. Ada lebih dari selusin ramuan ajaib di sini, semuanya berkualitas sangat bagus dan sangat langka. Ramuan-ramuan itu sulit ditemukan di dunia luar. Tak lama kemudian, seseorang berteriak dengan gembira. Karena aku menemukan banyak ramuan ajaib bermutu tinggi di pinggir jalan. Hahaha, aku menemukan pohon peri api surgawi. Aku berlatih seni bela diri yang berunsur api. Itu cocok untukku. Seorang pria berjubah merah memanjat agak jauh dan melihat pohon merah kecil tumbuh di samping batu besar. Dia menyadari bahwa pohon kecil itu sebenarnya adalah pohon peri api surgawi dan tertawa gembira di tempat. Kemudian dia bergegas, mencabut pohon kecil itu dengan hati-hati, dan menyimpannya. Itu sepertinya kristal energi jiwa. Tiba-tiba Ye Tianfei melihat tanah tidak jauh dari pinggir jalan berkilauan. Melihat lebih dekat, dia melihat banyak kristal energi jiwa, beberapa di antaranya setengah terkubur di dalam tanah. Ye Tianfei bergegas berjalan mendekat dan melambaikan lengan bajunya, membersihkan sebagian tanah, memperlihatkan lebih banyak kristal energi jiwa. Terlebih lagi, tingkat kristal energi kekuatan jiwa ini sangat bagus. Kualitas kristal energi kekuatan jiwa ini sangat bagus. Ye Tianfei sedikit terkejut, lalu mulai mengumpulkan kristal energi ini. Hampir pada saat yang sama, Meng Wu, Lu Jun, dan Li Ming juga menemukan harta karun yang berbeda. Mereka bergegas datang karena terkejut dan mulai mengumpulkan harta karun tersebut. Ye Tianfei melihatnya dan menemukan bahwa hampir setiap orang yang mendaki gunung telah memperoleh sesuatu saat ini. Dan ternyata harta karun yang didapatkan setiap orang itu berbeda-beda. Harta karun yang ditemukan setiap orang itu sangat cocok untuknya. Seolah-olah ada suatu kemauan dalam kegelapan yang mendistribusikan harta-harta yang berbeda-beda ini kepada orang-orang yang berbeda. Mungkinkah harta karun ini digunakan oleh gunung ini untuk memberi penghargaan kepada para pendaki? Ye Tianfei sedikit terkejut. Aku tidak tahan lagi, tekanannya terlalu besar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menjerit kesakitan. Lalu badan seorang laki-laki tertiup oleh energi yang dahsyat, terlempar tinggi ke udara, lalu jatuh ke tanah jauh dari gunung. Aku tidak tahan lagi, teriak seseorang kesakitan. Kemudian lebih banyak orang menunjukkan ekspresi kesakitan dan berdiri tak bergerak, tidak mampu memanjat sama sekali. Setiap orang mulai menanggung tekanan gunung saat mereka melangkah pertama kali, dan semakin tinggi mereka mendaki, semakin besar pula tekanan yang mereka rasakan. Kini akhirnya beberapa orang tidak dapat lagi menanggungnya. Melihat seseorang terpental, yang lain pun terkejut dan menjadi lebih berhati-hati. Tampaknya ada harta karun di mana-mana di gunung ini. Jika Anda dapat terus mendaki, Anda pasti akan menemukan lebih banyak harta karun yang berharga. Tidak seorang pun ingin jatuh saat ini. Akan tetapi, pada waktu berikutnya, semakin banyak orang yang tidak sanggup menahan tekanan gunung itu dan terlempar keluar dan jatuh keluar gunung. Tidak. Aku baru saja melihat sekumpulan kristal abadi bermutu tinggi, dan sebelum aku bisa mengambilnya, kristal-kristal itu sudah dibawa pergi. Aku tidak bisa menerima ini. Aku melihat lebih dari selusin ramuan abadi yang tak ternilai harganya, tetapi mengapa mereka dibawa pergi saat ini? Aku benci itu.
Mereka yang terhempas dari gunung itu berteriak keras, merasa sangat tidak rela. Pada saat ini, Ye Tianfei, Meng Wu, Lu Jun dan Li Ming sedang mendaki selangkah demi selangkah. Meskipun mereka berempat merasakan banyak tekanan saat ini, mereka masih mampu bertahan. Sepanjang perjalanan, mereka memperoleh semakin banyak harta karun. Selain Ye Tianfei dan 4 orang lainnya, banyak talenta muda dari kekuatan besar lainnya juga mendaki gunung selangkah demi selangkah, dan perolehan mereka sangat bagus. Apakah kamu memperhatikan? Setiap kali kita mendaki gunung tertentu, kita bisa mendapatkan beberapa harta karun. Dan semakin tinggi kita mendaki, semakin berharga harta karun yang kita dapatkan. Harta karun ini tampaknya merupakan hadiah khusus bagi kita karena telah mendaki gunung. Kata Meng Wu kepada Ye Tianfei dan 3 orang lainnya. Mungkinkah Dewa Ketiadaan sengaja mengatur ini? Lu Jun berspekulasi. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Ayo terus memanjat dan mencoba mendapatkan lebih banyak harta karun. Kata Li Ming. Ye Tianfei dan ke-4 orang lainnya naik sambil berbicara. Pada saat ini, semakin banyak orang yang tidak mampu menahan tekanan di gunung dan terus-menerus terhempas dan jatuh ke tanah di luar gunung. Ternyata semakin kuat dan berbakat seseorang, semakin tinggi pula pencapaiannya. Lu Jun tiba-tiba berkata, "Ya, sejauh ini, mereka yang telah terpukul adalah orang-orang dengan kekuatan alam yang relatif rendah dan bakat yang relatif buruk." Ye Tianfei mengangguk. Saat keempatnya mendaki gunung, mereka merasakan segala sesuatu yang terjadi di gunung. Kristal energi mental. Ye Tianfei tiba-tiba menemukan setumpuk kristal energi mental di pinggir jalan. Dia sangat gembira dan segera bergegas untuk mengambilnya. Meskipun Ye Tianfei masih memiliki sejumlah besar senjata ajaib yang dapat menghasilkan energi mental, hal-hal baik selalu lebih baik daripada tidak sama sekali. Energi mental adalah salah satu cara terkuat Ye Tianfei untuk melawan musuh. Ye Tianfei juga berencana untuk terus meningkatkan tingkat energi mentalnya di masa mendatang, jadi tentu saja semakin banyak harta energi mental yang dimilikinya, semakin baik. Mungkinkah gunung ini secara khusus didirikan oleh Dewa Ketiadaan kuno untuk menguji murid-muridnya? Jiwa yang tersisa telah memperhatikan gunung ini dan berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Tidak peduli siapa orangnya, mari kita dapatkan harta karun ini di hadapan kita terlebih dahulu. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum saat dia mengumpulkan kristal energi mental tersebut. Ye Tianfei menemukan bahwa level kristal energi ini sangat tinggi dan jumlahnya juga sangat banyak. Setelah mengumpulkan semua kristal energi di tanah, Ye Tianfei menemukan bahwa ada sejumlah besar kristal yang terkubur di bawah tanah. Setelah mengumpulkan semua kristal energi, Ye Tianfei terus mendaki gunung. Semakin banyak orang yang tidak mampu menahan tekanan tersebut dan terlempar keluar, lalu jatuh keluar gunung. Aku tidak percaya, aku ingin memanjat lagi. Pada saat ini, banyak orang yang baru saja terhempas tidak mau menyerah dan mendaki gunung lagi. Tetapi mereka segera menemukan bahwa pendakian kedua harus lebih tinggi daripada yang pertama agar harta karun dapat muncul, jika tidak, tidak akan ada apa-apa. Akan tetapi, ketika orang-orang ini mendaki lagi ke ketinggian yang sama, mereka tetap tidak mampu menahan tekanan dari gunung tersebut dan terhempas. Ada yang mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi tiap kali mereka hanya bisa mencapai ketinggian yang sama dengan yang dicapai pertama kali, atau bahkan lebih rendah lagi, sehingga akhirnya mereka menyerah. Pada saat ini, yang tidak terpukul hanyalah mereka yang memiliki tingkat kekuatan lebih tinggi atau bakat lebih baik, dan kebanyakan dari mereka adalah kaum muda. Ye Tianfei, Meng Wu, Lu Jun, dan Li Ming masih terus memanjat. Meskipun tekanan semakin meningkat, mereka berempat masih mampu bertahan. Haha, tampaknya kita semua memiliki bakat yang bagus. Kata Meng Wu. Tentu saja, kalau tidak, kita tidak akan bisa bersama. Itulah yang disebut burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kata Lu Jun sambil tersenyum. Apa yang kalian berdua banggakan? Menurutku, saudara Ye adalah yang paling berbakat di antara kami berempat. Alamnya adalah yang terendah, bahkan bukan makhluk surgawi. Namun, dia masih bisa bertahan mendaki gunung sampai sekarang seperti kami. Li Ming tidak bisa tidak mengagumi Ye Tianfei ketika dia melihat ekspresinya yang tenang dan langkahnya yang mantap dan kuat. Dia mendaki gunung selangkah demi selangkah dengan sangat berirama tanpa menunjukkan rasa tidak nyaman.
Ya, aku juga berpikir bahwa di antara kita berempat, Kakak Ye memiliki bakat tertinggi. Ketika aku masih Dewa Emas, jika aku datang ke gunung ini, tidak mungkin aku bisa mencapai ketinggian saat ini dan aku pasti sudah terhempas sejak lama. Kakak Ye benar-benar terlalu kuat, kita tidak bisa tidak mengakui kekalahan. Lu Jun mengangguk. Saudara Li, Saudara Lu, kalian sangat baik. Kalian bertiga adalah makhluk surgawi. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Kata Ye Tianfei. Saudara Ye, jangan terlalu rendah hati. Kami bertiga tidak bodoh. Kami memang punya visi. Kata Lu Jun. Aku melihat setumpuk kristal energi lagi. Begitu Lu Jun selesai berbicara, dia bergegas ke pinggir jalan dengan mata berbinar dan mengumpulkan setumpuk kristal energi di pinggir jalan. Setiap kali Anda naik ke ketinggian tertentu, harta yang berbeda akan muncul di samping orang yang berbeda. Bocah bernama Ye, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa memanjat ke sini. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, energi iblis yang bergulung turun dari atas dan menghancurkan Ye Tianfei. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap tanpa sadar. Ada lebih dari selusin iblis tidak jauh di atas. Salah satu yang lebih muda telah mencapai tingkat makhluk surgawi menengah. Dia seharusnya menjadi jenius muda di antara para iblis. Dialah yang baru saja berbicara, dan dialah yang mengerahkan energi iblis untuk menghadapi Ye Tianfei. Apakah kamu ingin bertarung di sini? Meng Wu melangkah maju dan berdiri di depan Ye Tianfei, menghalangi energi iblis untuk Ye Tianfei. Dia tidak tahu seperti apa situasi Ye Tianfei saat ini. Karena mereka telah mencapai ketinggian ini, semua orang sudah berada di bawah tekanan besar. Jika mereka diserang lagi, mereka akan mudah terhempas. Meng Wu, anak ini punya dendam terhadap klan iblis kita. Banyak anggota klan iblis kita yang telah dibunuh olehnya. Cepat atau lambat kita akan berdamai dengannya. Selain itu, selain klan iblis kita, ada banyak kekuatan besar lainnya yang ingin berdamai dengan anak ini. Dia telah memprovokasi terlalu banyak kekuatan. Mengapa kau melindunginya? Dia baru saja keluar dari dunia terpencil dan terbelakang. Apakah pantas kau melindunginya? Iblis muda itu sedikit takut ketika melihat Meng Wu, lalu bertanya. Jangan bicara omong kosong. Jika kau berani menyerang saudara Ye, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang lain mungkin takut padamu, monster, tapi aku tidak. Meng Wu melirik monster muda itu dan berkata dengan tidak senang. Jangan bertarung di sini. Semakin tinggi kita mendaki, semakin besar tekanan yang akan kita hadapi. Bertarung di sini hanya akan membuang-buang energi kita dan akan memengaruhi ketinggian yang akhirnya bisa kita daki. Penting untuk menjaga kekuatan fisik. Pada saat ini, iblis di sebelah mereka berbisik kepada iblis muda itu. Kau beruntung sekali, nak. Jangan jatuh ke tanganku lagi lain kali, kalau tidak aku akan mengambil nyawemu dengan tanganku sendiri. Setan muda itu menatap tajam ke arah Ye Tianfei dan berkata dengan dingin. Iblis muda ini belum pernah melihat Ye Tianfei bertarung sebelumnya. Dalam benaknya, tidak peduli seberapa kuat Dewa Emas, kekuatannya terbatas dan dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Dewa Surgawi seperti mereka, jadi dia bersikap sangat arogan di depan Ye Tianfei. Dengan karakter sepertimu, kau ingin mengambil nyaweku. Kau terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba berbicara dengan nada meremehkan yang kuat. Dengan kepribadian Ye Tianfei, bagaimana mungkin dia bisa menoleransi seseorang yang datang untuk mengganggunya dan tidak sekuat dia? Nak, karena kau ingin Mahtei, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setan muda itu tidak dapat menahan amarahnya setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Meng Wu, anak ini sangat mempermalukanku, aku ingin melawannya, aku harap kamu tidak ikut campur. Setan muda itu selalu sedikit takut pada Meng Wu, dan berkata kepada Meng Wu. Gemuruh. Kemudian dia menyerang dengan putus asa, melepaskan gelombang energi iblis dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemudian dia menyerbu ke arah Ye Tianfei dalam beberapa langkah, menghunus pedang ajaib, dan menebas kepala Ye Tianfei. Iblis muda ini mampu mencapai ketinggian ini, dan bahkan di bawah tekanan yang luar biasa, ia masih mampu menyerang Ye Tianfei. Kekuatan dan bakatnya memang sangat bagus. Saya melihat cahaya bilah tebal muncul dan terus meluas, seakan-akan hendak membelah ruang menjadi dua. Sepertinya kau tidak menganggap serius perkataanku.
Raut wajah Meng Wu berubah muram saat melihat iblis muda itu beraksi, lalu ia bersiap untuk beraksi. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan langsung menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat untuk menyerang. Setan muda itu tiba-tiba dibelenggu dengan belenggu tak kasat mata dan badannya pun tak sadarkan diri, menampakkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, pedang hati yang tak terlihat menembus badannya, menyerang badan dan jiwanya masing-masing. Ah! Setan muda itu terkejut dan menjerit. Dia sudah berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan sekarang diserang oleh kunci pikiran dan pedang hati yang tak terlihat, dia akhirnya tidak tahan lagi. Setelah berteriak, badannya terlempar tinggi ke udara dan akhirnya jatuh di luar gunung. Tidak, setan muda itu jatuh ke tanah di kejauhan, menciptakan lubang besar di tanah dan mengeluarkan teriakan tidak rela. Kau! Monster-monster yang tersisa terkejut dan marah saat melihat pemandangan ini. Mereka semua menatap Ye Tianfei dengan mata marah. Mereka tahu bahwa Ye Tianfei pastilah yang mengambil tindakan, yang menyebabkan monster muda itu terlempar. Kalau tidak, dengan kekuatan dan bakat monster muda itu, dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Kalian semua, pergilah ke neraka. Ye Tianfei memasang ekspresi dingin di wajahnya. Sosoknya melesat dan dalam waktu kurang dari 2 langkah, dia menyerbu ke depan para monster. Dia langsung menggunakan kunci pikiran untuk menekan semua selusin monster sekaligus. Beberapa dari selusin monster ini adalah makhluk abadi emas yang sempurna, dan beberapa adalah makhluk abadi surgawi. Sudah agak sulit bagi mereka untuk mencapai ketinggian saat ini, dan sekarang Ye Tianfei tiba-tiba menyerang mereka. Mereka tidak tahan lagi, dan tiba-tiba mereka berdiri di sana tidak dapat bergerak, berjuang untuk bertahan. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan sinar pedang tebal terpotong dan menyapu. Krek, krek. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, sebagian besar monster dihancurkan oleh cahaya pedang dan Mahtei di tempat. 2 atau 3 setan yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka bergegas naik gunung dengan sekuat tenaga. Apakah kamu masih ingin mendaki gunung saat ini? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat ini, Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum dingin. Kemudian Ye Tianfei bergegas maju dan mengejar para monster itu, lalu menebas mereka semua dengan satu pedang. Terlalu hebat. Meng Wu, Lu Jun dan Li Ming kagum dengan ketegasan dan kekuatan bertarung Ye Tianfei ketika mereka melihatnya membunuh lebih dari selusin monster dalam waktu singkat. Selain itu, mereka menemukan bahwa Ye Tianfei dapat datang dan pergi dengan bebas pada tinggi badannya saat ini, dan kecepatan gerakan badannya tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Anak laki-laki bernama Ye, kau mencari kematian. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari puncak gunung, dan gelombang suara yang dahsyat bergulung turun. Ada iblis muda yang tinggi di atas, menatap tajam ke arah Ye Tianfei, dengan energi iblis yang kuat mengalir melalui badannya, dan tanda-tanda iblis berkeliaran di sekujur badannya. Pangeran Iblis ke-7 dari Kota Iblis. Seseorang berkata dengan terkejut. Kali ini ketika alam rahasia kehampaan dibuka, beberapa pangeran iblis datang. Pangeran Iblis ke-7 adalah salah satunya. Dia baru saja menyaksikan Ye Tianfei membunuh lebih dari selusin anggota klan iblis dan sangat marah. Aku tidak menyangka kalau anak bernama Ye juga bisa memanjat setinggi itu. Setelah mendengar teriakan Pangeran ke-7 Iblis, banyak orang melihat ke arah tempat Ye Tianfei berada. Orang-orang dari pasukan kuat yang memiliki dendam terhadap Ye Tianfei sedikit tidak senang ketika mereka melihat ketinggian yang telah didaki Ye Tianfei. Anak bernama Ye ini benar-benar membunuh orang di gunung ini. Dia sangat sombong. Dia bahkan tidak menganggap kita serius. Seorang anggota faksi gelap berkata dengan dingin sambil menatap Ye Tianfei dari kejauhan dengan tatapan dingin. Secara keseluruhan, konflik antara klan kegelapan dan Ye Tianfei adalah yang terbesar. Karena leluhur kegelapan dari fraksi kegelapan menghabiskan waktu yang lama untuk membudidayakan janin yin di 3000 dunia. Awalnya, seorang tokoh penting di fraksi kegelapan ingin menggunakannya untuk kultivasi, tetapi kemudian direbut oleh Ye Tianfei. Seluruh golongan gelap sudah mengetahui hal ini. Kemudian, banyak anggota faksi gelap meninggal di tangan Ye Tianfei, dan kebencian di antara mereka pun semakin membesar. Anak laki-laki bernama Ye. Di suatu tempat di gunung, Pangeran ketiga kuil surga juga berbalik dan menatap Ye Tianfei dengan mata dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Dia teringat kembali pada saat di kota itu, dia bertekad untuk mendapatkan harta karun peninggalan pemilik kota, namun pada akhirnya harta karun itu dirampas oleh Ye Tianfei. Dia tidak bisa menelan penghinaan ini, apapun yang terjadi. Jadi dia bersumpah untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya dari Ye Tianfei, dan dia akan membuat Ye Tianfei membayar harganya. Pangeran ketiga, jangan khawatirkan anak itu untuk saat ini. Keuntungan yang kita peroleh dari mendaki ke ketinggian ini sudah luar biasa. Jika kita mendaki lebih tinggi, keuntungannya pasti akan lebih besar lagi. Jadi yang terpenting bagimu, Pangeran ketiga, adalah terus mendaki gunung. Kata seorang lelaki tua di sebelah Pangeran ketiga. Orang tua ini telah menemani Pangeran ketiga sampai ke puncak saat ini, dan sebenarnya agak sulit baginya untuk bertahan. Tetapi Pangeran ketiga tampak jauh lebih santai. Benar sekali, ayo kita lanjutkan mendaki gunung. Pangeran ketiga memikirkannya, mengangguk, dan melanjutkan pendakiannya. Namun setelah memanjat beberapa jarak, lelaki tua itu tidak dapat bertahan lagi dan terlempar keluar akibat guncangannya. Pangeran ketiga, aku menunggumu di luar. Teriak lelaki tua itu. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya, ini adalah ketinggian yang telah dicapainya. Tetaplah di luar dan awasi anak bernama Ye itu. Jangan biarkan dia kabur. Aku akan menyelesaikan urusan dengannya setelah aku turun dari gunung. Kata Pangeran ketiga kepada orang tua itu. Saya mengerti, Pangeran ketiga, jangan khawatir, saya akan mengumpulkan orang-orang dari kuil Dewa Surgawi kita untuk menghalangi jalan anak itu dan tidak akan membiarkannya lolos. Jawab lelaki tua itu. Pada saat ini, kecuali Pangeran ketiga, banyak penguasa dari kekuatan besar memperhatikan mata dingin Ye Tianfei. Teman-teman paman, kalian harus membunuh bocah ini. Dialah yang telah menghancurkan kebaikanku berkali-kali. Di suatu tempat di gunung, Zhan Yuan menatap Ye Tianfei dengan tatapan membunuh dan berkata sambil menggertakkan gigi. Jangan khawatir, anak ini berani memprovokasi keluarga Zhan kita. Kita tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Keluarga Zhan kita adalah keluarga penjinak binatang yang terkenal di Laut Kekosongan Kekacauan. Tidak peduli siapapun itu, jika dia memprovokasi keluarga Zhan kita, dia harus membayar harganya. Seorang pria parubaya dari keluarga Zhan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Ye Tianfei, Meng Wu, Lu Jun dan Li Ming terus mendaki gunung. Tuan Ye, tolong biarkan kami keluar. Kami juga ingin memanfaatkan kesempatan ini. Tiba-tiba, Ye Tianfei menerima transmisi suara. Itu persis milik Nenek Liu. Ternyata ketika Dan Yuanzi datang dengan 4 makhluk surgawi untuk menyerang, Ye Tianfei dengan santai memindahkan Liu Laolao dan yang lainnya ke menara hantu. Meskipun Nenek Liu juga merupakan makhluk surgawi, dia hanyalah makhluk surgawi tingkat menengah. Di antara Dan Yuanzi dan keempat lainnya, ada 2 makhluk surgawi yang sempurna, yang terlalu kuat bagi Nenek Liu dan yang lainnya, terutama 2 saudara perempuan dari keluarga Xiao dan saudara kandung Peng Rou. Mereka tidak dapat menahan energi tingkat makhluk surgawi. Mereka akan terbunuh atau terluka jika mereka tersentuh sedikit saja. Mereka bahkan akan berada dalam bahaya jika mereka ditekan oleh energi tingkat makhluk surgawi. Sampai saat ini, Nenek Liu dan yang lainnya masih berada di menara hantu. Baiklah, kalau begitu kalian keluar saja. Tapi kalian harus mulai memanjat dari dasar gunung. Aku akan membawa kalian turun. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Jadi Ye Tianfei, Meng Wu dan 2 orang lainnya menjelaskan kepada mereka dan meminta mereka untuk tidak menunggu. Kemudian mereka menggunakan keterampilan mereka dan kembali ke kaki gunung dalam sekejap dan melepaskan Nenek Liu dan yang lainnya. Ye Tianfei menemukan bahwa tidak ada tekanan sama sekali saat menuruni gunung, dan itu sangat cepat. Kalian harus berhati-hati. Ye Tianfei mengingatkan Liu Laolao dan yang lainnya, lalu menaiki gunung lagi. Kristal-kristal dewa, ada banyak kristal dewa di atas sana. Pada saat ini, seseorang di puncak gunung tiba-tiba berteriak dengan gembira. Banyak kristal ilahi. Ye Tianfei tidak dapat menahan perasaan segar kembali saat mendengar ini. Sebelumnya, Ye Tianfei memperoleh 5 atau 6 kristal dewa di dunia dengan naga dewa. Dia masih membawanya bersamanya sampai sekarang dan belum menggunakannya untuk kultivasi. Tanpa diduga, ada juga kristal dewa di gunung ini, dan jumlahnya masih banyak. Aku harus mempercepat langkahku,
Kalau tidak kristal-kristal suci itu akan diambil orang lain. Ketika Ye Tianfei mendengar bahwa ada kristal-kristal suci di gunung itu, dia tiba-tiba menjadi lebih bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Dia tidak lagi menahan diri dan mulai mendaki gunung dengan kecepatan penuh. Memanggil. Gunung ini tidak mungkin untuk diterbangi dan memiliki efek penekan yang besar pada berbagai energi, tetapi efek penekan pada kekuatan fisik jelas jauh lebih kecil. Oleh karena itu, Ye Tianfei mengandalkan keunggulan kekuatan fisik untuk bergerak cepat, terus-menerus melampaui satu demi satu orang yang sedang mendaki gunung. Gemuruh. Tak lama kemudian, energi terlarang yang dahsyat turun dari langit, bagaikan gunung suci tak terlihat yang menekan badan Ye Tianfei. Namun Ye Tianfei tetap melangkah maju dengan langkah lebar, tidak takut sama sekali. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei menjadi sangat cemas sehingga dia bahkan mulai berlari cepat. Tidak mungkin, berjalan saja aku sudah susah, anak ini malah berlari. Mereka yang disalib Ye Tianfei tercengang dan tidak percaya saat melihat Ye Tianfei berlari kencang. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei akhirnya mencapai ketinggian yang sama seperti sebelumnya. Namun Ye Tianfei tidak berhenti dan terus melesat ke atas. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei mulai mengumpulkan banyak harta karun, termasuk kristal energi, berbagai harta karun alam, dan sejumlah kecil senjata ajaib. Semua harta karun ini sangat berharga dan sangat cocok untuk Ye Tianfei. Misalnya, banyak kristal energi yang diperoleh Ye Tianfei adalah kristal energi kekuatan jiwa, kristal energi kekuatan mental, kristal energi waktu dan ruang, dan bahkan beberapa kristal energi yang sangat khusus yang secara khusus digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Gunung ini tampaknya memiliki keinginan yang mengawasi kalian, dan ia dapat melihat kekuatan kalian dalam semua aspek dengan sangat jelas, jadi hadiah yang kalian dapatkan untuk mendaki gunung tampaknya disesuaikan dengan karakteristik yang berbeda dari kalian masing-masing. Sungguh layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh para dewa. Jiwa yang tersisa di menara hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menyusul Meng Wu dan dua orang lainnya. Kakak Ye, kamu benar-benar berhasil menyusul kami lagi dalam waktu yang singkat, sungguh luar biasa. Meng Wu dan dua orang lainnya memujinya. Sebuah kristal dewa telah muncul di sana, kita harus bergegas. Kata Ye Tianfei. Benar sekali, saudara Ye sudah menyusul sekarang, ayo kita percepat. Meng Wu mengangguk dan berkata kepada dua orang lainnya. Setelah mendengarkan perkataan Meng Wu, Ye Tianfei menyadari bahwa ketiga orang ini telah menunggunya dan sengaja memperlambat langkahnya, sehingga ia dapat menyusulnya dengan cepat. Ia tidak dapat menahan rasa terima kasihnya. Meskipun aku hanya bertemu dengan ketiga jenius muda ini secara kebetulan, mereka semua pasti memiliki latar belakang yang hebat. Mereka begitu setia dan memperlakukanku seperti ini, mereka memang layak berteman dengan mereka. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Pada saat-saat berikutnya, mereka berempat mempercepat langkah dan melesat ke atas dengan kecepatan penuh. Ternyata dulu semua orang pendiam, tapi sekarang akhirnya tidak pendiam lagi. Pada waktu berikutnya, semua orang terus memanen berbagai harta karun. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang terhempas dari puncak gunung, dan semakin sedikit orang yang mampu melanjutkan pendakian. Ada pula banyak orang yang meskipun belum terhempas, sudah merasa sangat kesulitan dan hanya bisa mendaki perlahan-lahan selangkah demi selangkah. Bahkan ada yang harus mengerahkan banyak tenaga untuk bergerak selangkah saja, dan muka mereka memerah karena menahan napas. Hanya monster muda sungguhan dari pasukan utama yang tampak relatif santai saat ini. Ye Tianfei dan tiga orang lainnya terus melampaui satu kelompok demi satu kelompok. Meskipun tekanan yang mereka rasakan semakin berat, mereka masih mampu bertahan. Keempatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak saling mengagumi secara diam-diam. Meng Wu, Lu Jun, dan Li Ming semakin mengagumi Ye Tianfei, karena mereka bertiga adalah dewa surgawi dan hanya Ye Tianfei yang merupakan dewa emas. Hingga saat ini, Ye Tianfei masih bisa naik bersama mereka tanpa melambat. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Hun Lao, sedikit khawatir dengan kondisi Ye Tianfei. Tekanan pada badanku semakin besar, tetapi aku masih bisa bertahan. Jawab Ye Tianfei. Pembatasan di gunung ini mirip dengan yang digunakan oleh beberapa kekuatan untuk menguji bakat murid-murid mereka.
Jenis pembatasan ini umumnya menguji meridian dalam badan, fondasi alam, kekuatan energi dalam badan, serta pikiran dan kemauan, kualitas jiwa dan kualitas komprehensif lainnya. Mari kita katakan begini, saat mendaki gunung, Anda dapat melatih energi jiwa dan energi mental, karena energi jiwa dapat meningkatkan kualitas jiwa, dan energi mental dapat meningkatkan pikiran dan kemauan, yang dapat memungkinkan Anda bertahan di gunung ini lebih lama. Terutama energi mental, yang memiliki efek terbesar pada pikiran dan kemauan. Dan pikiran dan kemauan adalah komponen penting dari bakat seseorang. Jiwa sisa di menara hantu berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Baiklah, Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar kristal energi mental dan memindahkan semuanya ke menara pemurnian pikiran. Dia mulai menggunakan menara pemurnian pikiran dan manik pemurnian pikiran untuk mengolah energi mental. Ye Tianfei sekarang memiliki sejumlah besar sumber daya energi mental untuk kultivasi. Selain itu, ia memiliki dua senjata ajaib, manik-manik pemurnian pikiran dan menara pemurnian pikiran, yang dapat membantu dalam kultivasi. Efek dari kultivasi energi mental jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Ye Tianfei mengirimkan sejumlah besar senjata sihir energi jiwa ke lautan jiwa, dan menggunakan salah satu badan jiwa untuk mengolah energi jiwa. Dengan cara ini, Ye Tianfei mengolah energi mental dan energi jiwanya saat mendaki gunung. Ini karena Ye Tianfei memiliki dua badan jiwa, dan energi jiwanya sangat kuat, sehingga ia dapat melakukan dua hal atau bahkan lebih pada saat yang bersamaan. Jika orang lain, akan sulit melakukan itu. Saat ini, hanya sedikit sekali orang yang mampu bertahan dan terus mendaki hingga ke puncak gunung. Orang-orang yang tersisa sebagian besar adalah talenta-talenta muda sejati di berbagai kekuatan besar, atau para dewa surgawi yang sempurna dan sangat sedikit dewa surgawi tingkat tinggi. Tidak ada makhluk surgawi perantara atau utama yang tersisa. Tentu saja, kecuali Ye Tianfei. Karena ranah Ye Tianfei saat ini hanyalah dewa emas. Tuan Zan, orang itu tampaknya masih berada di puncak gunung. Saya terhempas setelah mendaki beberapa jarak, lalu saya tetap di sini sepanjang waktu, tetapi saya tidak melihat orang itu terhempas. Di suatu lokasi di depan gunung, Zan Yuan menatap ke arah gunung dengan ekspresi enggan di wajahnya, dan seorang anggota keluarga Zan di sebelahnya berbisik. Zan Yuan baru saja terjatuh. Zan Yuan memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Zan, namun bakat dan kekuatannya bukanlah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Zan, sehingga ia akhirnya terjatuh sebelum mencapai setengah jalan ke atas gunung. Meskipun anak itu belum tertabrak, aku memperkirakan dia sudah sangat kesulitan memanjat sekarang. Kurasa dia tidak akan punya kesempatan untuk memanjat setinggi yang telah kucapai, dan akan tertabrak. Kita tunggu di sini, dan begitu kita menemukan anak itu tertabrak, kita akan mengambil tindakan untuk menghadapinya. Zan Yuan berkata dengan dingin. Tuan Muda Zan, orang-orang dari kelompok angin hitam ada di sana. Saya baru saja membuat kesepakatan dengan mereka bahwa begitu Ye Tianfei dijatuhkan dari gunung, kelompok angin hitam akan bergabung dengan keluarga Zan untuk menghadapi Ye Tianfei. Kata anggota keluarga Zan. Tepat pada saat ini, dengan suara keras, orang lain di puncak gunung itu terpental, jatuh, dan kemudian bangkit kembali dalam keadaan berantakan. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa orang ini adalah Shen Jie yang telah mengganggu Peng Rou. Tuan Muda Shen. Seketika, seorang lelaki tua bersama belasan orang mengelilinginya dan berkumpul di sekitar Shen Jie. Sial, akhirnya aku tertembak. Shen Jie sedikit tidak rela. Tuan Muda Shen, Anda mampu bertahan sampai sekarang tanpa terhempas, yang menunjukkan bahwa Anda cukup baik di antara generasi muda. Mereka yang mampu bertahan sampai sekarang tanpa terhempas dan dapat terus mendaki gunung semuanya adalah para jenius mengerikan dari berbagai kekuatan besar, atau makhluk surgawi yang sempurna. Tuan Muda Shen, alam Anda saat ini tidak cukup, dan Anda telah menderita kerugian dalam hal ini. Kalau tidak, Anda pasti akan dapat mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kata seorang lelaki tua. Bahkan hingga saat ini, semua orang mulai menjadikan hasil pendakian gunung ini sebagai standar untuk mengukur bakat dan kelebihan diri sendiri. Semakin seseorang terjatuh maka semakin sombong pula dirinya, karena hal tersebut menandakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan dan bakat yang besar.
Mereka yang tertimpa musibah lebih awal merasa putus asa dan lesu. Ngomong-ngomong, apakah saudara Peng Rou dan anak bernama Ye itu sudah pingsan? Shen Jie tiba-tiba bertanya. Saya belum melihatnya, jawab lelaki tua itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Peng Rou dan saudaranya lebih lemah dariku. Bagaimana mereka bisa bertahan lebih lama di gunung daripada aku? Orang itu hanyalah Dewa Emas, kata Shen Jie sambil mengerutkan kening. Tuan Muda Shen, meskipun mereka telah bertahan lama, mungkin saja mereka telah mendaki dengan perlahan, bahkan selangkah demi selangkah dengan susah payah. Bahkan Tuan Muda Shen pun tertiup angin, dan saya yakin mereka akan segera tertiup angin, kata lelaki tua itu. Kumpulkan semua orang, kita tunggu di sini, dan begitu saudara kandung Peng Rou dan bocah bernama Ye itu berhasil dilumpuhkan, kita akan segera maju dan bertindak. Akan lebih baik jika kita bisa menangkap si kutu kupret kecil Peng Rou itu, kata Shen Jie dingin. Tuan Shen, apakah Anda berencana untuk memutuskan hubungan dengan Peng Rou dan saudaranya? Orang tua itu terkejut. Benar sekali, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kita putus saja. Sebenarnya, sebelum aku datang, ayahku sudah mengatakan kepadaku bahwa jika aku tidak bisa mendapatkan Peng Rou dengan cara yang lembut, maka aku harus menggunakan cara yang keras. Bagaimanapun, keluarga Shen kita sudah berencana untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Peng. Jika kita menangkap saudara kandung Peng Rou, kita dapat menggunakan mereka untuk mengancam ayah Peng Rou. Ayah Peng Rou adalah salah satu penguasa terkuat di keluarga Peng. Jika kita dapat menahan ayah Peng Rou, maka peluang keluarga Shen kita untuk menang akan lebih besar. Shen Jie mengangguk dan berkata sambil mensibir. Tuan Muda Shen, saya mengerti. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Jie, lelaki tua itu tidak bertanya lagi dan mengangguk dengan penuh semangat. Sekitar 1 jam kemudian, lihat, ada persegi di atas. Lu Jun tiba-tiba berteriak. Saya melihat sebuah alun-alun besar tidak jauh di atas. Sekelompok besar orang berkumpul di depan alun-alun. Semua orang yang memanjat lebih awal dari Ye Tianfei dan keempat temannya sekarang ada di sini. Di tengah alun-alun terdapat rumah batu dengan pintu kayu setengah terbuka. Ada 3 meja batu di depan rumah batu, dan di setiap meja batu terdapat tumpukan kristal yang berkilau. Di samping kristal-kristal suci, ada pula beberapa cincin angkasa dan kepingan giok berisi teknik bela diri yang ditaruh di atas meja batu. Itu semua adalah kristal dewa. Begitu Ye Tianfei melihat kristal-kristal di atas meja batu, matanya langsung berbinar dan dia berharap bisa bergegas dan mengambil kristal-kristal itu untuk dirinya sendiri. Karena Ye Tianfei telah memperoleh beberapa kristal ilahi di dunia dengan naga ilahi sebelumnya, dia sangat akrab dengan kristal ilahi dan mengenalinya sekilas. Ini memang kristal-kristal dewa. Konon, kristal-kristal dewa adalah kristal yang digunakan oleh para dewa untuk berkultivasi, dan tak ternilai harganya, kata Meng Wu dengan suara gemetar. Kristal-kristal ilahi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ini mungkin adalah kristal-kristal ilahi dengan tingkatan terendah. Namun, bagi kami, kristal-kristal ilahi ini sangat berharga, kata Lu Jun. Selain kristal-kristal suci, cincin-cincin angkasa dan kepingan giok teknik bela diri di atas meja juga sangat berharga. Tidak peduli yang mana yang kamu dapatkan, manfaatnya akan sangat besar, seru Li Ming. Faktanya, saat ini, mata semua orang tertuju pada benda-benda yang ditumpuk di 3 meja batu, dan mereka sangat bersemangat. Semuanya, hati-hati. Sepertinya alun-alun ini berbahaya. Pada saat ini, Meng Wu tiba-tiba berbisik kepada Ye Tianfei dan 2 orang lainnya. Saya melihat 3 orang tergeletak di tepi alun-alun, berlumuran darah, berjuang untuk bangun. Ketiga pria itu sudah berada di bawah tekanan yang sangat besar akibat larangan tersebut ketika mereka mendaki ke sini, dan sekarang mereka terluka, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk bertahan. Mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Tekanan tak kasat mata tak berujung yang turun dari langit membuat wajah mereka memerah, badan mereka gemetar, dan kaki mereka terasa seperti diayak. Tidak. Setelah beberapa kali menarik napas, lelaki itu akhirnya tak dapat bertahan lagi. Dengan suara gemuruh yang keras, badannya terhempas ke udara oleh energi terlarang, dan jatuh jauh di balik gunung seperti bola meriam. Lalu 2 orang lainnya juga terhempas satu demi satu.
Ketiga orang ini baru saja memimpin untuk memasuki alun-alun dan ingin mengambil kristal-kristal suci itu, tetapi mereka terguncang keluar dan kemudian terguncang menjauh dari gunung. Akibatnya orang lain tidak akan berani bertindak gegabah. Aku akan melakukannya. Tiba-tiba, seorang pria jangkung melangkah maju dan berjalan memasuki alun-alun. Gemuruh. Semua orang dapat mendengar ledakan energi yang meraung, dan bahkan merasakan tekanan energi yang dahsyat di alun-alun yang bergulir ke arah pria jangkung itu. Badan lelaki itu sedikit merosot, lalu dia berdiri diam, benar-benar berpegangan, lalu berjalan menuju 3 meja batu itu selangkah demi selangkah. Jangan menunggu, ayo masuk juga. Seorang pangeran dari kota iblis melihat pemandangan ini, berteriak, lalu melangkah ke alun-alun. Para jenius muda dari kekuatan besar lainnya tidak menunggu lebih lama lagi dan bergegas ke alun-alun satu demi satu. Sebenarnya, para jenius muda dari kekuatan besar ini sudah lama tiba di sini. Mereka semua menonton di sini sekarang karena mereka semua merasa bahwa energi terlarang di alun-alun itu sangat kuat dan mereka ingin mengetahui situasinya sebelum mengambil tindakan. Sekarang, melihat seseorang masuk, tidak ada yang berani menunggu lebih lama lagi. Jika orang lain sampai lebih dulu, itu akan merepotkan. Ayo masuk juga. Sepertinya kalau kita mau mendapatkan barang-barang di 3 meja batu itu, akan terjadi pertempuran besar. Kita berempat harus bekerja sama dan saling menjaga, kata Meng Wu kepada Ye Tianfei dan 2 orang lainnya secara terpisah. Pada saat ini, hampir semua orang berjalan ke alun-alun, dan alun-alun yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi ramai. Mata semua orang tertuju pada 3 meja batu, atau lebih tepatnya, pada harta karun di atas meja tersebut. Dengan mata berbinar-binar, mereka melangkah menuju harta karun itu. Semua orang ingin menjadi yang pertama mendapatkan harta karun itu, tetapi waktunya terbatas. Ah! Teriakan terus terdengar. Banyak orang yang tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan di alun-alun dan terlempar keluar, jatuh di tepi alun-alun. Tekanan di alun-alun ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Semua orang sudah berada di bawah banyak tekanan setelah mencapai ketinggian ini, dan menjadi lebih sulit untuk ditanggung setelah memasuki alun-alun. Mereka yang sedikit lebih lemah bahkan tidak dapat bertahan beberapa napas di alun-alun dan terlempar seperti pangsit. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di alun-alun. Mereka semua relatif kuat, memiliki alam yang tinggi, atau sangat berbakat. Ye Tianfei, Meng Wu, Lu Jun, dan Li Ming masih ada di sana. Ye Tianfei melihat bahwa sebagian besar orang lain yang masih bisa bertahan di alun-alun berasal dari beberapa kekuatan besar yang terkenal. Sangat sedikit orang seperti saya yang terlahir dalam keluarga sederhana. Semua benda ini milikku. Jika ada yang berani merebutnya dariku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seorang pemuda berjubah hitam putih, berwajah pucat dan bersuara menyeramkan, berjalan cepat menuju 3 meja batu. Hehe, kau hanyalah seorang pangeran Yin. Apakah kau ingin menyimpan semua harta karun ini untuk dirimu sendiri? Apakah menurutmu itu mungkin? Seorang pemuda jangkung dan tampan tersenyum tipis. Kecepatan geraknya sama sekali tidak lambat. Ia bergerak maju hampir bersamaan dengan pria berjubah hitam dan putih itu. Para master lainnya tidak mau ketinggalan dan berjalan menuju ke 3 meja batu itu satu demi satu. Ye Tianfei dan keempat rekannya tentu tidak akan tertinggal. Mereka semua berusaha sekuat tenaga dan, meskipun tertekan, melangkah menuju 3 meja batu. Puluhan orang berkerumun, semuanya mengulurkan tangan, tak seorang pun bersedia mengalah. Tak lama kemudian, semua orang mulai mendekati 3 meja batu tersebut. Saat ini, semua orang menyadari bahwa semakin dekat mereka dengan 3 meja batu tersebut, semakin besar tekanan yang akan mereka rasakan. Pada mulanya setiap orang telah memikul energi terlarang di gunung tersebut sejak mereka menginjakan kaki di sana, dan hal itu terus berlangsung hingga kini tanpa henti sedetik pun, dan kini mereka tiba-tiba berada di bawah tekanan yang lebih besar. Meskipun puluhan orang yang masih tertinggal di alun-alun itu bukanlah orang biasa, menghadapi tekanan mengerikan yang terus meningkat lagi dan lagi, beberapa orang akhirnya mulai tidak dapat bertahan. Semakin dekat ia ke 3 meja batu itu, semakin lambat langkahnya. Oh tidak, aku tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya, seseorang tidak bisa lagi menggerakkan kakinya. Dia berdiri di sana di bawah tekanan yang mengerikan itu,
wajahnya memerah, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Aku tidak bisa bergerak lagi. Tekanan di sini terlalu mengerikan. Kemudian beberapa orang lainnya mulai berhenti di sana, tidak dapat bergerak. Saat ini, mereka berada sekitar 10 meter dari 3 meja batu, dan mereka dapat dengan jelas melihat berbagai harta karun yang ditumpuk di atas 3 meja batu tersebut. Tetapi masih ada beberapa orang yang terus berjalan ke arah ketiga meja batu itu, semakin dekat dan dekat. Ye Tianfei dan keempat orang lainnya merasakan tekanan meningkat, tetapi mereka masih mampu bergerak maju perlahan selangkah demi selangkah. Waktu berlalu dengan lambat, dan semakin banyak orang di antara puluhan orang mulai berhenti di sana dan tidak bisa lagi bergerak maju. Oh tidak, aku tidak bisa berjalan lagi. Sekitar 5 atau 6 meter dari 3 meja batu, Li Ming tiba-tiba menunjukkan ekspresi enggan dan menghela nafas. Lalu dia hanya berdiri di sana, tampak sangat tegang, dan tidak melangkah maju selangkah pun untuk waktu yang lama. Kecepatan Ye Tianfei, Meng Wu dan Lu Jun semakin lambat, dan butuh banyak usaha bagi mereka untuk mengambil setiap langkah maju. Ye Tianfei melihatnya dan menemukan masih ada sekitar 15 atau 16 orang yang masih bisa bergerak maju. Di antara 15 atau 16 orang ini, lebih dari setengahnya adalah makhluk abadi surgawi yang sempurna, dan sisanya adalah makhluk abadi surgawi tingkat tinggi. Tidak ada satupun makhluk abadi surgawi tingkat menengah atau dasar. Yang paling mencolok di antara mereka adalah Ye Tianfei, karena Ye Tianfei hanya berada di tingkat Dewa Emas. Seorang Dewa Emas dapat bertahan dan berjalan di sini seperti kita. Tampaknya legenda itu benar. Meskipun kelompok dunia dari 3000 dunia besar dan kecil sekarang terbelakang, itu adalah tempat kelahiran para dewa di zaman kuno itu memiliki sejarah yang panjang. Orang-orang mungkin telah meremehkan fondasi kelompok dunia itu. Seorang pria menatap Ye Tianfei dan berkata, Ye Tianfei menjadi terkenal selama periode ini, jadi semua orang mengenalinya. Orang lain juga melihat ke arah Ye Tianfei. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa siapapun yang bisa sampai di sini, kalau bukan karena kekuatannya yang tinggi, pastilah memiliki bakat yang luar biasa. Ye Tianfei hanya seorang dewa emas biasa, namun ia mampu datang jauh-jauh ke sini bersama para dewa surgawi tingkat tinggi dan dewa surgawi sempurna, yang menunjukkan bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa. Padahal, bakat yang tinggi itu lebih menakutkan daripada alam yang tinggi dan kekuatan yang dahsyat, karena bakat yang tinggi itu artinya pencapaian yang lebih besar di masa yang akan datang. Oleh karena itu, semua orang kuat di alun-alun ini mengingat Ye Tianfei. Tentu saja, ada banyak orang kuat di antara mereka yang penuh dengan niat membunuh terhadap Ye Tianfei. Dia merasa bahwa dengan bakat Ye Tianfei, jika dia tidak disingkirkan cepat atau lambat, dia akan menjadi ancaman serius di masa depan. Namun, saat ini, tidak ada yang terlalu memperhatikan Ye Tianfei. Mereka hanya meliriknya dan kemudian mengalihkan perhatian mereka kembali ke harta karun di 3 meja batu. Haha, harta karun ini milikku. Pada saat ini, seorang pangeran iblis dari klan iblis tiba-tiba mempercepat langkahnya, berusaha sekuat tenaga, dan mengambil beberapa langkah dengan cepat. Dia berjalan ke 3 meja batu dan berjarak sekitar 2 langkah dari mereka. Tidak bagus. Yang lain terkejut ketika mereka melihat pangeran iblis berada begitu dekat dengan 3 meja batu. Namun tak lama kemudian, sang pangeran iblis menyadari bahwa ia tidak dapat bergerak sedikitpun. Lari cepat sekuat tenaga tadi sepertinya telah menghabiskan seluruh tenaganya. Ah! Pangeran iblis itu melihat harta karun di 3 meja batu yang berada dalam jangkauannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk maju, tetapi dia tidak bisa maju lebih jauh lagi. Urat-urat darah menggelembung di sekujur badannya, wajahnya memerah, dan ekspresinya sangat ganas. Akhirnya, dia meraung marah. Sial, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Pangeran hitam dari golongan gelap saat ini berada sekitar 2 langkah dari 3 meja batu, dan dia tidak bisa bergerak maju lebih jauh lagi, dan berteriak dengan enggan. Kemudian, semua orang juga menemukan bahwa ketika mereka telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka dan berada 2 langkah dari 3 meja batu, tekanan tiba-tiba meningkat dan mereka tidak dapat lagi bergerak maju. Kemudian, Ye Tianfei dan Meng Wu juga berada pada jarak 2 langkah dari 3 meja batu itu. Mereka merasakan tekanan yang tak berujung dari segala arah, membuat badan mereka terpaku di tempat.
Bukan saja mereka tidak bisa bergerak, tetapi mereka juga tampak akan hancur menjadi terak dan hancur berkeping-keping. Ah! Seorang pemuda berjalan sekuat tenaga ke posisi sekitar 3 langkah dari 3 meja batu. Ia langsung terhempas oleh tekanan yang mengerikan itu, muente darah terus-menerus, dan akhirnya jatuh keluar alun-alun. Wajahnya langsung berubah pucat pasi seperti kertas. Akhirnya, sekitar 10 orang berjalan ke posisi sekitar 2 langkah dari 3 meja batu. Mereka semua berdiri di sana, berusaha sekuat tenaga untuk maju, tetapi mereka tidak bisa. Harta karun yang ditumpuk di 3 meja batu di depan bersinar terang, dan energi yang dipancarkannya membuat semua orang merasa nyaman. Di belakang 3 meja batu tersebut terdapat sebuah rumah batu yang pintu kayunya setengah terbuka, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Aku tidak percaya. Sekarang aku di sini, dengan kekuatanku, aku pasti bisa mengambil 2 langkah terakhir dan mendapatkan harta karun ini. Harta karun ini pasti ditinggalkan oleh dewa ketiadaan. Harta karun yang ditinggalkan oleh dewa, hanya aku yang layak memilikinya. Seorang pangeran iblis dari kota iblis menjadi gila dan meraung. Kemudian dia mengeluarkan sejumlah besar kristal energi dan berbagai harta karun alam, memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mulai mengatur pernafasannya, menjalankan keterampilan yang telah dia latih di dalam badannya. Dia benar-benar berlatih di depan umum, mencoba meningkatkan kekuatannya di sini. Para iblis memiliki fisik yang sangat kuat, dan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan menyerap berbagai sumber daya kultivasi dalam jumlah besar. Jadi setelah pangeran iblis ini menelan sejumlah sumber daya dan berlatih beberapa saat, ia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya lainnya dan melahapnya dengan lahap. Orang-orang kuat lainnya sedang berlatih atau mengisi kembali energi mereka, dan tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Saudara Ye, mari kita sama-sama mengisi ulang energi kita dan jangan mudah menyerah. Ucap Meng Wu kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Kemudian Meng Wu mengeluarkan cincin ruang angkasa, duduk bersila di tanah, meletakkan telapak tangannya dalam posisi aneh, dan mulai berlatih. Baiklah, aku akan beristirahat dan berlatih juga. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Belum lagi hal-hal lain, nilai kristal-kristal suci itu sendiri tidak terbayangkan. Ye Tianfei melihat berbagai harta karun di 3 meja batu di depannya yang hampir dalam jangkauannya, matanya menyala-nyala. Ini adalah energi pembatasan. Energi pembatasan yang ditetapkan oleh dewa memang kuat, menekan para dewa ini sehingga mereka tidak bisa bergerak. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba muncul di bahu Ye Tianfei, merasakan energi pembatasan yang terus-menerus menekannya dari sekeliling, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Bukankah kau selalu membanggakan bahwa kau dapat dengan bebas masuk dan keluar dari semua jenis formasi, batasan, dan area terlarang di dunia? Sekarang pergilah dan ambil harta karun di 3 meja batu. Jika kau bisa mendapatkannya, aku akan mengagumimu. Kata Hu Miao. Apakah menurutmu aku ini dewa? Batasan-batasan di sini dibuat oleh para dewa sendiri. Dengan kekuatanku saat ini, bagaimana mungkin aku bisa menembus batasan-batasan yang dibuat oleh para dewa? Meskipun aku selalu sangat percaya diri, aku tidak sombong. Aku hanya merasa bahwa aku juga tidak bisa mencapai ketiga meja batu itu. Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab. Namun, batasan di tempat ini sangat canggih. Aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajarinya dengan saksama. Ulat sutra naga bertanduk emas melanjutkan. Apakah kamu ingin mempelajari batasan di sini? Bisakah kamu memahaminya? Ye Tianfei bertanya kepada ulat sutra naga bertanduk emas dengan sebuah ide di benaknya. Apa yang kau bicarakan? Meskipun level formasimu lebih baik dariku, jangan lupa bahwa ras kita, ulat sutra naga bertanduk emas, secara alami sangat peka terhadap semua jenis batasan dan memiliki persepsi yang sangat kuat. Tidak banyak batasan di dunia yang dapat menjebak ras kita. Ini adalah bakat ras bawaan kita. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, itu benar. Kalau begitu, kamu harus mempelajarinya sesegera mungkin. Jika kamu punya pengalaman, beritahu aku segera. Aku bisa menggunakannya. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, kalau harta karun itu sudah ada di depan, aku mau ikut. Ulat sutra naga bertanduk emas itu meneteskan air liur melihat harta karun yang ditumpuk di 3 meja batu di depan. Tidak masalah, kata Ye Tianfei sambil tersenyum.
Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, termasuk kristal energi, tanaman obat, dan berbagai harta karun alam, dan memindahkannya ke lautan jiwa, atau memindahkannya ke menara pemurnian hati, atau menelannya ke dalam perutnya. Kemudian dia duduk bersila dan mulai berlatih. Di antara mereka, Ye Tianfei mengeluarkan kristal energi mental terbanyak, dan memasukkan semuanya ke dalam menara pemurnian pikiran. Lebih jauh lagi, salah satu jiwa langsung memasuki menara pemurnian pikiran untuk mengolah energi mental. Saat mendaki gunung sebelumnya, hampir setengah dari kristal energi yang diperoleh Ye Tianfei adalah kristal energi mental, jadi sekarang dia secara alami tidak pelit. Gemuruh. Badan jiwa Ye Tianfei tengah duduk bersila di menara pemurnian hati, dengan tumpukan kristal energi mental bertumpuk di sekelilingnya, mempraktikkan warisan gerbang hati. Faktanya, Ye Tianfei sebelumnya telah menggunakan menara pemurnian pikiran untuk menyerap hampir setengah dari energi mental dan hukum kota, sehingga energi mental dan hukum di menara pemurnian pikiran menjadi sangat padat sehingga menakutkan. Bahkan tanpa kristal energi mental tersebut, Ye Tianfei akan memiliki energi mental yang hampir tak terbatas untuk diserap di menara pemurnian pikiran. Kristal-kristal energi itu merupakan lapisan gula pada kue. Manik pemurnian hati juga digantung di atas kepala Ye Tianfei, bekerja sama dengan menara pemurnian hati untuk memurnikan energi mental Ye Tianfei. Bas! Pedang hati yang tak terlihat dan sebuah belenggu muncul pada saat yang sama, melayang di kedua sisi badan jiwa Ye Tianfei, menyerap energi mental dan hukum yang kaya di dalam menara pemurnian hati bersama-sama. Saat mengolah energi mentalnya, 9 urat dewa dalam badan Ye Tianfei muncul pada saat yang sama, meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, melahap energi yang terkandung dalam sumber daya kultivasi yang telah dimasukkan Ye Tianfei ke dalam perutnya. Di lautan jiwa, sumber daya energi jiwa seperti gunung naik dan turun, dan terus-menerus disempurnakan dan diserap. Lihat, orang-orang kuat itu berjarak 2 langkah dari 3 meja batu dan tidak bisa bergerak maju. Sekarang mereka tampaknya sedang berlatih. Mereka memang kelompok jenius teratas. Mereka benar-benar dapat berlatih di lingkungan seperti itu. Mereka yang dapat mencapai posisi itu semuanya adalah jenius teratas. Para jenius seperti itu secara alami berbeda dari orang biasa. Wajar bagi mereka untuk bertindak sedikit aneh. Apakah anak bermarga yaitu benar-benar dari kelompok dunia terbelakang dari 3000 dunia besar dan kecil? Bagaimana kelompok dunia terbelakang itu bisa melahirkan orang monster seperti itu? Pada saat ini, ada sekelompok orang di luar alun-alun yang memperhatikan situasi di dalam alun-alun dan membicarakannya. Hah, aku merasakan aura dari 10.000 pedang yang kembali ke satu metode, yang merupakan keterampilan terkenal dari Dewa Pedang. Mungkinkah penerus Dewa Pedang telah tiba? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di rumah batu di belakang 3 meja batu. Bersambung.